Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiaoyu sudah datang dari mengurus administrasi pendaftaran Nili dan Lupiao. Kemudian, dua wanita lain mendatangi Xiaoyu. Mereka berdua membawa herbal yang dapat memperkuat kultivasi Xiaoyu. Hualing bergumam, kenapa kedua wanita itu datang lagi? Yanhao juga bergumam, kenapa Xiaoyu memiliki banyak penggemar? Kedua wanita itu menanyakan, kapan Xiaoyu akan berlatih dengannya? Xiaoyu tidak menjawab. Lu Piao masih memperhatikan kedua wanita itu dan Xiaoyu. Nili mengajak Lu Piao masuk, karena urusan mereka sudah selesai. Lu Piao dan Nili berjalan memasuki tempat tinggalnya. Xiaoyu melihat hal itu, meminta menunggunya. Nili berkata ada apa ke Xiaoyu. Xiaoyu bergumam, bisa-bisanya mereka berdua main kabur. Xiaoyu berkata, dia baru saja kembali untuk mendaftarkan mereka berdua. Mereka berdua bisa bertemu dengan gurunya besok, dan memberikan tanda pengenal kepada Nili dan Lu Piao. Nili pun berterima kasih. Xiaoyu berjalan memasuki tempat tinggalnya, dan para wanita itu memanggil nama Xiaoyu. Tapi Xiaoyu tidak mempedulikannya. Berpindah ke Nili, dia berencana melakukan pelatihan. Terlihat Jindan melompat-lompat di kamar Nili. Nili merasa kalau dia sudah menyimpan Jindan di dalam pakaiannya. Tapi kenapa dia bisa keluar? Terlihat Jindan melompat-lompat ke atas meja. Di atas meja, terdapat batu spiritual yang energi langitnya sudah habis digunakan oleh Nili. Nili berkata, kalau Jindan terlalu gendut. Nili yang melihat Jindan merasa, sepertinya dia menginginkan batu spiritual bekas tersebut. Kemudian, Nili mengambilnya. Dia menanyakan, apakah Jindan akan memakan batu tersebut? Kemudian, Nili menaruh batu itu di lantai dekat Jindan. Nili mengatakan kalau batu spiritual itu sangat keras. Meskipun dihancurkan menggunakan pusaka yang kuat sekalipun. Jindan mendekati batu tersebut, kemudian mematuk batu tersebut dan memakannya. Setelah habis mematuknya, Jindan melihat Nili, kemudian menelan batu tersebut. Nili hanya terdiam melihat hal itu. Berpindah ke malam hari, terlihat Nili sedang bersantai sambil menikmati secangkir teh ditemani dengan cahaya bulan. Di saat yang sama, terlihat seseorang datang. Nili pun mempersilahkannya masuk. Ternyata, itu adalah Xiaoyu. Dia meminta maaf sudah mengganggu Nili. Nili menanyakan, apa ada sesuatu yang diperlukan oleh Xiaoyu? Karena ini sudah larut malam. Xiaoyu kembali meminta maaf, karena sudah menyusahkan Nili hari ini. Nili mengatakan, kalau itu tidak apa-apa. Nili juga menanyakan, apakah Xiaoyu hanya datang untuk mengatakan itu? Xiaoyu menarik napas, kemudian dia berkata, sejak ujian akar spiritual, dia ingin menanyakan sebuah pertanyaan ke Nili. Apakah Nili tahu alasan Xiaoyu terlambat dan tidak bisa naik peringkat dalam kultivasinya? Nili menjawab, tentu saja dia mengetahuinya. Penyebabnya adalah karena teknik yang Xiaoyu latih. Itu adalah teknik raungan para naga. Mendengar jawaban Nili, Xiaoyu sedikit terkejut. Kenapa Nili bisa mengetahuinya? Nili mengatakan, teknik raungan para naga itu belum sempurna. Itu sebabnya Xiaoyu kesulitan untuk naik peringkat dari peringkat Etern Pit ke alam Heavenly Pit. Kemudian Xiaoyu menanyakan terkait perkataan soal bambu permata kecubung. Nili mengatakan kalau itu hanya bualan untuk menghibur Xiaoyu. Xiaoyu sedikit tertawa dan tersenyum. Nili yang melihat Xiaoyu tersenyum merasakan kalau dia terlihat lebih cantik daripada para gadis pada umumnya. Pantas saja banyak gadis yang menyukainya. Mereka berdua saling memandang, kemudian terkejut. Xiaoyu berkata, apakah Xiaoyu tidak akan pernah bisa naik peringkat? Nili menjawab, tentu saja tidak. Nili memiliki cara agar Xiaoyu bisa naik peringkat. Tapi, Nili harus memasukkan jarum akupuntur pada meridiannya. Tempatnya pada pundak Xiaoyu. Dengan begitu, Xiaoyu bisa ke alam Heavenly Pit. Ini adalah teknik penyaluran. Xiaoyu menanyakan, apakah itu benar? Nili menjawab, tentu saja. Keahlian Nili dalam akupuntur sangat hebat. Setelah beberapa jarum, Xiaoyu pasti akan naik ke level Heavenly Pit. Xiaoyu menanyakan, apakah Nili bisa melakukannya sekarang? Nili menjawab, tentu saja bisa. Kemudian menyuruh Xiaoyu duduk dan melepas pakaiannya. Xiaoyu mulai melepas pakaian bagian luarnya. Kemudian, dia mengatakan kalau Nili bisa melakukannya. Nili berkata, apakah Xiaoyu mau Nili melakukan akupuntur dengan keadaan seperti ini? Kemudian Xiaoyu melepaskan sedikit pakaian di pundaknya.
Nili menjadi kesal, kemudian menyuruh Xiaoyu melepaskan bajunya. Mereka ini adalah laki-laki, kenapa Xiaoyu malu-malu seperti itu? Xiaoyu menolaknya, dengan wajah memerah, seperti malu-malu. Nili bergumam, bodoh amat. Nili melihat pundak Xiaoyu, kulitnya kelihatan lembut, mungkin lebih lembut dari kulit perempuan. Saat memandangi bahu Xiaoyu, Nili merasa aneh. Kemudian Xiaoyu melihat Nili. Nili mengatakan kalau dia akan memulainya. Nili pun mulai memasukkan jarum akupuntur. Saat jarum ditusukkan, Xiaoyu merasakan kekuatan jiwanya mengalir ke seluruh tubuhnya. Ranah jiwanya juga meluas, dan ada kekuatan yang mengalir ke meridiannya. Nili terus melakukan akupunturnya. Xiaoyu merasakan kalau akupuntur tersebut efektif. Nili terus menusukkan jarumnya ke titik meridian Xiaoyu. Beberapa saat, akhirnya selesai. Nili menanyakan bagaimana rasanya. Xiaoyu merasakan perubahan pada tubuhnya. Terlihat kekuatannya mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Nili terkejut kalau akupunturnya seefektif ini. Tapi hal itu masuk akal. Semua latihan yang dilakukan oleh Xiaoyu selama bertahun-tahun akhirnya bisa diarahkan ke meridian yang tepat. Kekuatan Xiaoyu mulai meluap-luap. Nili merasakan kekuatan itu sangat kuat. Itu benar-benar teknik yang sangat kuat. Nili tidak tahu dari mana penguasa alam nether mendapatkan teknik tersebut. Begitu Xiaoyu naik ke alam Heavenly Pit, kecepatan kultivasinya akan sangat cepat. Dalam ranah jiwa Xiaoyu, kekuatan mulai terkumpul. Xiaoyu terkejut karena dia bisa membentuk 3 pit soul sekaligus, dan mempertanyakan bagaimana dia bisa naik secepat ini. Xiaoyu masih membentuk pit soul-nya, kekuatannya meluap-luap. Beberapa saat kemudian, Xiaoyu pun selesai melakukan kenaikan peringkat. Tapi dia terkejut melihat pakaiannya masih terbuka, dan buru-buru mengenakan pakaiannya kembali. Nili yang melihat hal itu hanya terdiam. Xiaoyu mengucapkan terima kasih ke Nili. Kalau bukan karena bantuannya, mungkin dia tidak akan pernah bisa naik peringkat. Xiaoyu merasa kalau dia berutang budi ke Nili. Kalau Nili memiliki permintaan, Xiaoyu akan melakukan sebisa mungkin. Nili mengatakan kalau itu bukanlah apa-apa. Kemudian meminta bayaran batu spiritual. Nili sudah membantunya mencapai alam Heavenly Pit. Setidaknya, Xiaoyu harus membayarnya dengan beberapa batu spiritual. Kalau Xiaoyu tidak membayarnya, apa yang Nili lakukan akan sia-sia. Xiaoyu pun memberikan semua batu spiritual yang dia miliki saat ini. Nili terkejut kalau Xiaoyu hanya memiliki 10 batu spiritual. Kemudian Nili menanyakan, bukankah Xiaoyu adalah anak penegak hukum? Kenapa dia semiskin ini? Xiaoyu akan menjawab, tapi sudah dipotong oleh Nili. Nili berkata, dia merasa tidak enak kalau mengambil semua batu spiritualnya. Jadi, Nili akan mengambil setengahnya saja. Dengan itu, Nili mengatakan kalau mereka sudah impas. Xiaoyu sudah membawa Nili ke Sakti Bulu Ilahi, dan sekarang Nili sudah menyembuhkan Xiaoyu. Beberapa jarum untuk membayar batu spiritual, betul-betul kesepakatan yang bagus. Xiaoyu bergumam, naik ke alam Heavenly Pit jelas lebih rumit dari sekedar membayar beberapa jarum. Mana bisa ini dianggap impas. Xiaoyu pun melihat Nili. Nili yang merasakan itu berkata, kenapa Xiaoyu melihatnya seperti itu? Nili berkata, kalau dia masih normal. Kemudian Xiaoyu menjadi kesal. Dia pergi dan mengucapkan terima kasih ke Nili. Xiaoyu pun keluar dari kamar Nili, kemudian menutup pintunya. Nili berkata, kenapa dia pergi? Padahal jarum-jarumnya belum Nili cabut. Tapi melihat ekspresinya, kelihatannya Xiaoyu sangat senang. Nili mempertanyakan, apakah dia rugi karena cuma mengambil 5 batu spiritual? Harusnya Nili mengambil semua batu spiritualnya. Terlihat Jindan sedang tidur di samping Nili. Waktu pun berlalu, dan pagi pun tiba. Terlihat sebuah anak tangga yang sangat panjang. Nili dan Lu Piao sedang mencari guru mereka. Lu Piao melihat peta. Nili berkata, tempat mereka berdua untuk melapor seharusnya ada di depan. Kemudian Nili menyuruh Lu Piao mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka berdua berhenti di sebuah pintu masuk. Dan seorang penjaga meminta Nili dan Lu Piao menunjukkan identitas mereka. Nili mengingat benda yang diberikan oleh Xiaoyu kemarin. Kemudian Nili menunjukkan identitasnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.